Nabila Zazira, mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Buton, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Syamsurijal, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Bioteknologi mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat saat ini. Meskipun istilah ini di kalangan orang awam mungkin baru saja dikenal, namun tidak dapat dipungkiri jika proses bioteknologi sudah dilakukan sejak dahulu. Berikut ini ulasan lengkap seputar bioteknologi. Yang pertama, pengertian bioteknologi. Dalam mempelajari tentang bioteknologi, hal pertama yang paling penting untuk diketahui tidak lain adalah pengertiannya. Berkaitan dengan pengertiannya, dalam hal ini Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bioteknologi sebagai pemanfaatan rekayasa pada beberapa aspek kehidupan seperti makhluk hidup, sistem, maupun proses biologis. Tujuannya adalah untuk menghasilkan dan meningkatkan potensi makhluk hidup. Bioteknologi sendiri dirancang untuk mempermudah memenuhi kebutuhan hidup. Mengenal lebih jauh tentang bioteknologi, dalam hal ini perlu kalian ketahui bahwasannya ada dua jenis proses tersebut. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional yang prosesnya masih biasa-biasa saja, dan bioteknologi modern yang prosesnya tentu saja lebih rumit. Yang kita akan bahas pertama yaitu bioteknologi modern. Apa itu bioteknologi modern? Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang saat ini banyak diterapkan. Sejauh ini tidak semua menggunakan bioteknologi modern. Akan tetapi, mengingat kecanggihan teknologi, untuk kelas pabrik-pabrik besar tentu saja sudah menggunakan bioteknologi modern ini. Biasanya yang banyak menggunakan bioteknologi modern adalah kawasan yang masih pedesaan atau negara berkembang. Berikut ini adalah contoh bioteknologi modern. Contoh bioteknologi modern adalah sebuah kultur jaringan pada hewan maupun tumbuhan. Untuk skala besar, penggunaan teknik ini sangat efektif dan cepat. Bahkan hasilnya pun juga akan sangat maksimal. Karena yang diperbanyak sejak awalnya adalah bibit yang tingkat keunggulannya bahkan kuantitas akhirnya bisa berlipat dalam jumlah yang ribuan. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri bagaimana bioteknologi kultur jaringan ini, di mana tumbuhan-tumbuhan ini yang dihasilkan dari bibit-bibit yang unggul terlihat lebih subur dan perkembangannya pun juga lebih baik. Selain kultur jaringan, contoh lain dari bioteknologi modern ini adalah pengobatan insulin. Teknik ini membuat pengobatan lebih cepat dan lebih mudah. Jika dulu untuk mendapatkan insulin harus mengorbankan banyak hewan, setelah ditemukannya kekayaan gen dalam bioteknologi, maka para penderita diabetes bisa mendapatkan insulin dengan mudah. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri bagaimana canggihnya bioteknologi ini. Bagaimana pabrik-pabrik besar ini bisa memproduksi insulin dengan begitu banyak. Dalam sekali produksi mungkin bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk insulin ini. Bioteknologi konvensional. Apa itu bioteknologi konvensional? Sesuai dengan namanya, tidak lain adalah rekayasa dalam proses bioteknologi yang masih tradisional. Dalam hal ini, proses tersebut memanfaatkan mikroba dan
agen biologis lainnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan manusia. Contoh bioteknologi konvensional ada banyak sekali. Contoh bioteknologi konvensional, bahkan berbagai produk tersebut banyak ditemukan di dapur rumah kalian. Salah satunya adalah yogurt yang merupakan hasil fermentasi dari susu dengan memanfaatkan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, jika susu sudah kental dan masam, maka jadilah yogurt. Contoh bioteknologi konvensional selanjutnya tidak lain adalah keju. Masih sama dengan yogurt, dalam hal ini keju yang berasal dari susu. Sedangkan untuk fermentasinya, keju menggunakan beberapa bakteri berupa Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus lactis, dan Propionibacterium. Namun, bakteri ini bukanlah patokan, karena banyak bakteri lain yang juga sering digunakan untuk pembuatan keju. Nah, di sini kalian bisa lihat bagaimana bioteknologi pembuatan keju ini berlangsung. Selain itu, kecap juga merupakan salah satu contoh Pada bioteknologi umumnya, konvensional. kecap berasal dari hasil fermentasi kedelai. Namun, tentu saja berbeda dengan tempe. Dalam hal ini, fermentasi kedelai untuk dijadikan kecap memanfaatkan jamur atau fungi dengan jenis Rhizopus oligosporus dan Rhizopus stolonifer. Yang terakhir yaitu manfaat bioteknologi. Dalam hal ini, manusia sengaja mengembangkan bioteknologi langsung dengan tujuan untuk kesejahteraan manusia. Dengan bioteknologi, manusia bisa dengan cepat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada berbagai macam manfaat dari bioteknologi. Nah, di video ini yang kalian lihat yaitu manfaat bioteknologi dari bidang pertanian. Dalam hal ini, ada beberapa manfaat yang masuk dalam daftar. Yang pertama adalah tumbuhan yang tumbuh bisa tahan hama. Serangga perusak tanaman bisa dikendalikan dengan mudah. Produksi bibit lebih cepat dengan kualitas yang sama. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana tumbuhan-tumbuhan yang dikembangkan dengan bioteknologi ini terlihat begitu subur dan begitu banyak. Manfaat bioteknologi yang kedua yaitu di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, bioteknologi juga sangat berperan penting. Dalam hal ini, beberapa produk yang banyak dimanfaatkan di bidang tersebut diciptakan dengan dasar bioteknologi. Katakan saja seperti obat-obatan, vaksin, antibodi, dan masih banyak lagi. Faktanya, produk-produk yang dihasilkan dari bioteknologi ini kini memang sangat bermanfaat dan bisa diandalkan. Manfaat bioteknologi yang terakhir yaitu di bidang lingkungan. Ternyata bioteknologi juga tidak kalah bermanfaat di bidang lingkungan. Di antaranya perannya yang sangat menarik adalah mampu menciptakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Katakan saja seperti etanol dan biogas atau gas metana. Selain itu, bioteknologi juga berperan dalam pengolahan limbah, sehingga tidak lagi berbahaya untuk tanah maupun air. Ringkasan materi saya tentang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila fisabilillah,